Shalom semua saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan kembali. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami akan belajar firman-Mu. Sentuh hati kami Tuhan dengan firman-Mu. Buka hati kami. Dan setiap firman menjadi benih yang tumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan belajar di dalam kitab Ayub pasal yang kedua. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah memujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yaitu Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Zofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka menggoyah jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan yaitu di dalam Ayub pasal yang kedua ayat 1 sampai 13 ini memiliki maksud, yaitu dalam keadaan apapun, baik yang baik maupun yang tidak baik, yang penting respon kita terhadap setiap masalah hidup kita. Tujuannya dari firman Tuhan ini, ketika masalah itu datang dalam hidup kita, kita tetap menjadi pemenang. Kita juga menjadi orang yang tenang ketika kita menghadapi kesulitan, penderitaan, masalah. Dan kita juga punya prinsip hidup, yaitu kita tetap semangat menjalani hidup ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pembacaan Ayub pasal yang kedua ini memiliki paradoks. Ada 4 paradoks yang kita tahu. Yang pertama adalah di mana kita tahu bahwa pencobaan itu datangnya dari iblis. Iblis selalu mencobai manusia supaya manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi ujian itu datangnya dari Tuhan. Ujian yang datangnya dari Tuhan untuk memurnikan iman seseorang. Memurnikan apakah dia tetap bertahan dalam imannya. Dan paradok yang kedua adalah di mana di dalam ayat ini iblis datang kepada Tuhan untuk meminta izin kepada Tuhan untuk mencobai Ayub.
yang kita tahu bahwa iblis masih di bawah kekuasaan Tuhan. Karena dia meminta izin kepada Tuhan. Berarti Tuhan punya kuasa terhadap hidup manusia. Sehingga iblis meminta izin kepada Tuhan. Saudara, kuasa di dunia ini adalah milik Tuhan. Kita manusia adalah milik Tuhan. Jadi kuasa semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Yang ketiga adalah paradok yang ketiga adalah iblis selalu berharap pencobaan ini akan menghancurkan Ayub. Tetapi Tuhan tahu takaran iman Ayub. Saudara, ketika saudara makan, saudara akan tahu kekuatan atau takaran kekuatan perut saudara untuk makan. Demikian juga Tuhan. Tuhan tahu setiap takaran iman kita. Sampai sejauh apa iman kita. Dan Tuhan tahu di dalam setiap apa yang kita kerjakan, kita lakukan, takarannya Tuhan tahu sampai sejauh mana kita bisa melewati setiap masalah hidup kita, saudara. Yang keempat adalah kita tidak boleh berkomunikasi dengan iblis. Hanya Tuhan yang boleh kita berkomunikasi dengannya. Karena itu kita fokus berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada beberapa hal yang kita akan pelajari pada hari ini mengenai pembacaan Ayub pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Yang pertama adalah Allah tahu yang terbaik buat kita. Saudara, Allah selalu tahu apa yang terbaik buat umatnya. Ketika Ayub mengalami masalah, Ayub sebetulnya tidak tahan sebenarnya. Karena apa? Di dalam pasal yang pertama, ayat pasal yang pertama, bagaimana Ayub dicobai oleh iblis dengan kekayaannya. Dihabisi semua kekayaannya. Kita tahu Ayub adalah orang yang kaya sekali pada zaman itu. Semua harta kekayaannya habis satu persatu dan tidak memiliki apa-apa lagi. Yang kedua adalah menghabisi anak-anaknya. 10 anaknya Ayub mati bersamaan. Hal itu dialami Ayub kalau secara manusia. Tentu Ayub sebagai manusia biasa, tentu dia merasa tidak kuat untuk menghadapinya. Tetapi kita lihat di sini bahwa Ayub tetap kuat di dalam Tuhan. Karena dia tahu bahwa Allah memberikan yang terbaik buat hidupnya. Di dalam pasal yang kedua, iblis tidak puas dengan pencobaannya. Iblis mulai mengganggu lagi Ayub dengan mencobai kesehatannya. Kalau kita baca tadi gimana iblis di dalam ayat yang ke-7, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Jadi pencobaan yang sungguh sangat berat karena dihadapi Ayub, yaitu di mana iblis memberikan sakit penyakit yang begitu hebat di dalam dirinya. Ya, borok itu seperti luka, seperti orang yang kena gigitan apa ya. Coba aja saudara, kalau kita kena gigitan satu aja ya, atau kena luka badan kita nggak kuat. Ini seluruh badannya Ayub dikatakan dari kaki sampai kepala itu begitu banyaknya, begitu beratnya, karena dikatakan sakitnya itu sampai dia harus menggaruknya dengan beling. Ya, dia duduk di tengah-tengah abu supaya tidak gatal, tidak perih. Saudara bisa bayangkan betapa beratnya penderitaan ini, saudara. Dan Ayub harus menghadapinya. Kalau secara manusia, tentu kita akan tidak kuat, tidak tahan menghadapi ini. Tetapi kita lihat bagaimana dihadapi oleh Ayub. Ayub tahu bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi hidupnya. Itu harus ada dalam pikirannya. Dan itu juga harus ada dalam pikiran kita. Kita harus mengerti bahwa Allah mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan. Dan Allah adalah Allah kita yang terbaik.
Kalaupun sampai saat ini kita mengalami penderitaan atau masalah, mungkin masalah kita tidak seberat yang dihadapi oleh Ayub. Tetapi yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah kita harus mengerti bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang selalu terbaik bagi hidup kita. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Allah selalu melakukan hal yang terbaik buat hidup kita. Saudara, satu kali saya punya saudara, dia dulu hidup di Kalimantan, akhirnya pergi merantau ke Jakarta. Sampai di Jakarta dia mulai menabung. Ya, dari Kalimantan datang ke Jakarta tidak membawa apapun, tidak membawa harta warisan. Jadi dia harus bekerja di Jakarta ini dengan berjerih lelah dan mengumpulkan sedikit demi sedikit sampai kebeli satu ruko di Harko Glodok. Lalu dia membuka satu toko. Toko itu toko menjual alat elektronik. Lalu berjalannya waktu dia mulai membeli lagi satu ruko lagi. Dan berjalannya waktu lagi dia sampai punya 3 ruko. Akhirnya ruko-ruko itu diberikan kepada anak-anaknya untuk ditangani. Akhirnya anak yang pertama dapat ruko yang pertama, anak yang kedua dapat ruko yang kedua, dan anak yang ketiga dapat ruko yang ketiga. Mereka menjalani itu dari hari ke hari sampai tahun ke tahun. Sampai satu kali di tahun 1998 terjadi kerusuhan di Jakarta ini. Semua ruko itu habis. Dijarah orang, dibakar orang, dan tidak ada sisanya. Lalu sebagai orang tua, karena dia sudah tua, dia tidak tahu kalau kejadian ini terjadi terhadap tokonya. Esok harinya dia bertanya kepada anak-anaknya, ketiga anaknya, kenapa kalian tidak pergi ke toko? Mereka tidak berani menjawab. Akhirnya ketika orang tua ini melihat acara di TV, dia melihat bahwa tokonya itulah yang dijarah, saudara. Dan tokonya itu habis dibakar. Sebagai orang tua yang begitu shock, akhirnya dia sakit. Sebetulnya dia gak pernah sakit, tapi ketika dia lihat kejadian itu dan dia alami, akhirnya dia sakit. Dan tidak berapa lama dia meninggal, saudara. Jadi yang kita lihat di sini adalah banyak manusia tidak mengerti bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi hidupnya. Ketika masalah itu datang, orang lebih fokus kepada masalahnya dan tidak melihat Allah secara baik. Justru banyak orang menyalahkan Tuhan dalam situasi keadaan, masalah, kesulitan, bahkan penderitaan. Banyak orang menyalahkan keadaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita tahu bahwa hidup kita ada sampai saat ini karena Allah tahu yang terbaik bagi hidup kita. Amin, saudara. Dan dia tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Ketika kita menghadapi berbagai kesulitan, masalah, dan apapun yang mungkin sama seperti Ayub yang tidak pernah habis-habisnya penderitaan kita. Tapi saudara harus mengerti bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Kalau sudah ada dalam pikiran kita seperti itu, saudara, kita tidak akan menyalahkan Tuhan. Kita tidak akan menyalahkan siapapun. Karena kita tahu Allah kita selalu memberikan yang terbaik. Amin, saudara. Hal yang kedua adalah Allah pasti memberikan kekuatan demi kekuatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita membaca Ayub pasal 2 ini, bagaimana Ayub mengalami penderitaan yang tidak ada habisnya. Seakan-akan dia menelan pil pahit yang harus ditelannya, dinikmatinya. Dia sebetulnya tidak kuat secara manusia. Mungkin dia berteriak dalam hatinya bahwa Tuhan, aku gak kuat menghadapi ini semua. Aku tidak sanggup menghadapi ini semua. Aku tidak mampu menghadapi keadaan seperti ini. Tetapi secara manusia dia tidak bisa berbuat apa-apa. Selain dia berharap kekuatan daripada Tuhan memberikan hidupnya supaya bisa menghadapi setiap masalahnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebetulnya ketika anaknya habis, istrinya masih ada bersama dengan dia.
Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Sebenarnya dia minta kekuatan dari istrinya, tetapi istrinya sendiri tidak memberikannya kekuatan. Justru melemahkan imannya. Malah disuruh untuk mengutuki Allahnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Ayub adalah manusia biasa. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang sanggup memberikan kekuatannya melewati setiap proses hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kekuatan itu tidak bisa kita dapat dari manusia, saudara. Mungkin orang lain bisa menghibur kita, tapi hanya sementara. Mungkin teman-teman kita bisa ikut merasakan penderitaan kita. Tetapi yang paling penting, saudara, Tuhan sanggup memberikan kekuatan bagi kita. Kekuatan itu tidak dapat didapatkan dari orang lain. Tetapi Tuhan sanggup memberikan kekuatan bagi kita untuk melewati setiap proses hidup kita. Walaupun kita dalam lembah, kekelaman, kesulitan yang tidak bisa kita atasi secara manusia, secara logika. Tapi Tuhan bisa memberikan kita kekuatan yang lebih, saudara. Saudara, saya nggak tahu apa yang saudara alami akhir-akhir ini. Apa yang saudara keluhkan, apa yang saudara sulitkan dalam hidup ini. Tetapi saudara, tidak ada yang lain selain kita minta kekuatan Tuhan. Karena Tuhan sanggup memberikan kekuatannya itu dalam hidup kita. Kekuatan itu ada dalam hati kita. Ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit sekali, yang kita tidak mampu atasi, tapi percaya Tuhan akan memberikan kekuatan itu melalui kuasa Roh-Nya yang kudus. Dia akan memberikan kita kekuatan untuk melampaui masalah kita. Bahkan kita bisa terbang di atas setiap masalah hidup kita seperti burung Raja Wali. Saudara, di dalam ayat yang ke-11, bagaimana ketika teman-temannya Ayub mendengar hal tentang Ayub yang mengalami penderitaan ini, sampai mereka tidak mengenal lagi Ayub karena begitu kesulitannya Ayub mengalami penderitaan ini, sampai mungkin secara manusia gak kelihatan lagi rupanya. Tetapi teman-temannya berusaha memberikan kekuatan kepada Ayub dengan ikut merasakan apa yang dirasakan Ayub. Saudara, kita hidup tidak sendiri. Kita juga ada hidup dengan orang lain sampai saat ini, saudara. Saudara dimanapun saudara mengalami penderitaan, saudara jangan jauhi komunitas rohani saudara. Mereka akan memberikan kekuatan kepada saudara melalui dukungan-dukungan doa. Kekuatan yang membuat saudara kuat, tidak lemah. Ada satu ayat firman Tuhan mengatakan, kalau kita lemah kekuatan kita akan hilang, saudara. Jadi saudara harus kuat. Karena di dalam Tuhan pasti kita bisa melewati setiap masalah hidup kita. Amin, saudara. Hal yang ketiga yang kita pelajari hari ini adalah kita pasti diberikan Tuhan kemenangan. Saudara, Ayub melewati ini semua. Saya yakin dia tidak akan mampu kalau Tuhan tidak ada di pihaknya. Sehingga dia mendapatkan kemenangan. Tidak ada satu kata pun dari mulutnya yang keluar caci maki. Tetapi apa yang kita baca di dalam ayat yang ke-10. Tetapi Ayub berkata kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita adalah orang-orang yang pemenang, saudara. Amin, saudara. Kita dapat melewati setiap masalah hidup kita, apapun itu, saudara. Mungkin penderitaan saudara juga berganti-ganti.
baik dari keluarga, pekerjaan, rumah tangga, bahkan lingkungan pekerjaan pelayanan saudara. Tetapi jangan sampai dari mulut kita keluar kata-kata yang menyebabkan Tuhan luka. Saudara, apa yang dikatakan Ayub? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dengan kata lain, apapun yang saya hadapi hari ini, saya yakin Tuhan akan memberikan saya kemenangan. Walaupun saat ini saya harus alami ini semua. Saudara, kita belajar mengatakan hal-hal yang positif, maka akan terjadi hal-hal yang positif dalam hidup kita. Ketika kita katakan kita akan menang melewati masalah hidup kita, kita pasti bisa menang dalam mengatasi setiap persoalan hidup kita. Saudara yakin dan percaya bahwa Allah sanggup memberikan kemenangan dalam hidup kita. Kita dapat melewatinya tanpa kita membuat Tuhan luka hatinya oleh perkataan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita belajar dari kisah Ayub ini. Setiap kita pasti ada ujiannya, saudara. Saudara akan naik kelas dan Tuhan mau menguji kita. Tuhan mau melihat kita murni. Iman kita dimurnikan. Seberapa jauh kita mengiringi Dia. Apa yang kita sanggup kita mengerjakannya. Karena Tuhan mau hidup kita naik level. Saudara, biarlah firman Tuhan pada hari ini akan membuat saudara mengerti dan berjalan di dalam Tuhan. Tidak ada yang mustahil, saudara. Goal dari firman Tuhan hari ini adalah segala yang kita punya hanya satu hal saja, yaitu kita hanya sebagai diberikan Tuhan kesempatan untuk menikmati, bukan pemilik. Apapun yang kita punya di dunia ini, saudara, bukan itu milik kita. Istri, suami, anak-anak, kekayaan, kesehatan, bahkan itu semua bukan milik kita. Tetapi kita hanya menikmatinya. Satu kali kita tidak akan bisa menikmatinya lagi. Karena semua itu adalah milik Tuhan. Saudara, serahkanlah hidup saudara, karena saudara juga milik Tuhan. Saya percaya hidup saudara akan menjadi orang-orang yang menang, bahkan pemenang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Pakai hidup kami Tuhan. Dan terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkan tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan penghiburan dalam rohnya yang kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.